Saya mau, seperti saya ngomong di Jakarta waktu itu ada orang ngomong butuh mobil. Dia bilang, seorang wanita ngomong, Pak Yer, gimana caranya saya dapat mobil? Saya ngomong gampang. Pertama kalau ingin dapat mobil harus ke showroom mobil, tangan. Nah, cengli dong. Ada butuh mobil ke showroom motor goblok. Nah, kok ini nggak bisa dirubah, goblok. Ngerti ya? Anda ngomong, Pak saya butuh rumah, cari rumah. Dia ada cari kos-kosan. Nah. You have a faith. Saya bilang cari mobil. Terus Pak, yang kedua saya ngomong apa yang Tuhan taruh. Yang kedua saya bilang, coba mobilnya, jangan dibawa kabur, coba. Loh Pak, saya malu Pak karena belum punya duit. Lah itu namanya, itu batasanmu harus kamu robohkan. Ngerti angkat tangan. Cuman jangan dibawa kabur, kamu mencoba loh, bukan milikmu. Yang ketiga Pak, apa? Yang ketiga Pak, saya bilang, tentukan pembayaranmu. Tidak ada nama, Tuhan pasti memberkati. Now, Anda harus ngerti, rema dari Tuhan sama rema dari dagingmu, it is very different. Yang kebanyakan kita ikuti, rema dari tubuh kita sendiri. Rema dari dirimu. Daging, tulis ya, punya rema sendiri. Cuma tulis. Daging punya rema, contoh ya, Tuhan, Anda ngomong, Tuhan aku mau dia jadi istriku, mama. Dan jangan salah, mendadak muncul penglihatan palsu. Believe me. Wah, cocok ini. Anda akan susah membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang tidak. Ketawa kencang, betul. Kamu, nah, kenapa? Memang dari Tuhan harus, nah, kalau saya ngomong apa yang Tuhan nyatakan, itu membongkar kerjaan iblis. Anda deklarasi, milikku. Foto ditumpang tangan, taruh di kamar gede-gede. Kamu akan jadi istri. Itu foto nggak akan ngomong iya. Nah, Anda harus ngerti soal roh. Anda harus ngerti roh. Lihat, milikku. Tahu dia ngeklaim orang lain, milikku. Nah, lihat ke depan, supaya Anda ngerti ya. Kalau Anda di dalam Tuhan, semua dengar. Kalau Anda di dalam Tuhan, Anda harus ngerti rema, Roh Kudus. Sama rema daging is very different. Rema dagingmu adalah keinginanmu sendiri. Kalau ada keinginanmu sendiri, Anda tumpang tangan, perhatikan saya ke depan. Anda akan ngerti bagaimana setan memberikan rema juga kedua buat dirimu. Silakan duduk. Kalau setan dia memberikan Anda rema, itu masuk dalam penyesatan. Right? Nanti katakan amin. Tapi kalau Roh Kudus, wah ini saya langsung masuk ke dalam levelnya. Kalau Roh Kudus ngajarin kau rema, Anda harus ngerti, rema Tuhan kadang-kadang berbeda sama keinginanmu. Tapi kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita masih full daging. Ya, saya bilang buat Anda, pernah ada seorang wanita masih muda telepon sama saya bilang, Kak Yer, saya doa dia ini suamiku. Ngomong bukan pacar loh saudara, suami. Saya bilang, tahu dari mana? Saya doa dapat penglihatan. Repot kalau Anda ngomong sesuatu pakai penglihatan. Kalau dari Tuhan tidak apa-apa, kalau bukan dari Tuhan sesat saudara. Yang sesat apa? Nanti kamu sendiri yang kesiksa dengan ambisi. Saya ngomong itu bukan dari Tuhan. Dia akhirnya telepon kembali gak lama saudara, setelah berapa bulan telepon kembali. Kenapa? Itu pria yang dia ngomong suaminya nikah sama orang lain. Ada banyak anak Tuhan, lihat saya ke depan. Ada banyak anak Tuhan membuang waktu sia-sia mengejar ambisinya, bukan ambisi Tuhan. Sehingga tahu sampai dia mati is nothing, is zero. Ada amin. Ikut Tuhan, perhatikan, ikut Tuhan perlu bayar harga seperti ini. Seperti saya ngomong tadi sama wanita tadi yang mau ambil mobil, saya bilang, sekarang ketiga paling penting, tentukan cicilan. Kamu tentukan dua, nyicil atau cash. Kalau kau nyicil, kamu harus tentukan, kamu sanggup bayar apa kagak. Jangan ngomong, oh Tuhan pasti pelihara. No. Tuhan tuh kaya, tidak pernah miskin. Tapi kamu yang miskin. Ngerti ya? Saya nggak marah soal ini tadi saya pengen happy kok, sukacita. Kita yang miskin, kenapa?
Tuhan Yesus nggak pernah miskin. Tapi kita yang miskin, kan Anda harus ngakui kalau engkau miskin harus ngomong, saudara. Tuhan, aku kurang duit. Harus ngomong jujur sama dirimu sendiri. Kita angkat tangan. Anda nggak usah ngomong di depan kaca, kamu kaya, kamu. Itu nggak bisa. Itu namanya psikiater. Anda harus ngomong, Tuhan, aku ini butuh uang. Ngomong jujur. Saya ngomong sama Tuhan diajari, kalau kamu butuh ngomong. Saya ngomong jujur sama Tuhan. Tuhan, aku butuh ini. Ngomong jujur. Meskipun belum ada, percaya dulu ya. Percayanya ini penting. Ada amin. Nah, kadang-kadang kita tidak berani jujur, kenapa? Takut terima kenyataan. Betul apa enggak? Bangkut semua. Betul apa enggak? Kalau Anda ngakui, terima kenyataan. Wah, saya nggak punya iman. Salah. Iman itu melihat kenyataan lalu mengubahnya. Setuju angkat tangan? Tepuk tangan bagi Yesus. Iman itu melihat laut lalu membelah, lalu jalan di dalamnya. You must have a power.